A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ainur Kandila, NEM 61 dari B4 DKI. Di video kali ini saya akan memperlihatkan tempat bersejarah yang ada di Kudus, yaitu Masjid Wali Loram Kulon, yang bertema simbol toleransi dan akulturasi budaya. Dan di video kali ini untuk memenuhi tugas UAS SPI. Stay tune ya. Sejarah Masjid Jami At-Taqwa tidak terlepas dari dakwah Sultan Hadirin dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Desa Loram. Sultan Hadirin merupakan menantu sekaligus murid Sunan Kudus. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang memiliki nilai sejarah di Kabupaten Kudus. Masjid Jami At-Taqwa ini didirikan oleh Sultan Hadirin pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1597 Masehi. Sejarah berdirinya masjid ini berawal dari didirikannya Gapura Paturaksan yang bertepatan di depan masjid. Gapura Paturaksan ini didirikan lebih dulu daripada masjid, yaitu bertepatan pada tahun 1959. Masjid ini didirikan oleh Sultan Hadirin yang berfungsi sebagai tempat untuk berdakwah. Sultan Hadirin yang pada saat itu mayoritas agama masyarakat Loram adalah beragama Hindu. Sultan Hadirin merupakan putra kedua Muhayyad Syekh dari Provinsi Aceh. Muhammad Syekh memiliki dua putra, yaitu Raden Tahim dan Raden Taib atau Sultan Hadirin. Awal mula Sultan Hadirin bisa menyebarkan agama Islam di Loram adalah berawal dari Raden Muhayyad Syekh menunjuk Raden Taib menjadi penggantinya, tetapi putranya Raden Tahim merasa tidak adil atas keputusan ayahnya tersebut. Kemudian terjadi konflik yang dikarenakan perebutan jabatan. Berawal dari konflik tersebut, kemudian Raden Taib Sultan Hadirin pergi meninggalkan Aceh untuk menimba ilmu ke Campa. Di Campa, Raden Taib Sultan Hadirin diangkat anak oleh Tiobeu Guban. Tiobeu Guban merupakan seorang patih di Campa dan seorang intelektual penyebar agama Islam. Selain itu, Tiobeu Guban merupakan orang yang pandai mengukir dan memahit. Kemudian Ratu Kalinyamat mengadakan sebuah sayembara untuk mencari pasangan hidupnya, karena Ratu Kalinyamat merasa sudah waktunya untuk memiliki pasangan hidup. Tetapi dari semua orang yang mengikuti sayembara, Ratu Kalinyamat merasa tidak ada yang tulus, hanya ingin menikmati kecantikan dan kekayaan Ratu Kalinyamat saja. Kemudian Ratu Kalinyamat mencari pendamping yang tidak sombong, patuh agama. Pada waktu itu Ratu Kalinyamat memperhatikan Raden Taib atau Sultan Hadirin, taat dan patuh dalam beragama dan rajin ibadah. Ratu Kalinyamat terkejut mengetahui bahwa Raden Taib ternyata seorang keturunan bangsawan. Sultan Hadirin yang berarti raja yang datang. Setelah menikah, Ratu Kalinyamat menyerahkan kepemimpinan Kadipaten Kalinyamat kepada suaminya, yaitu Sultan Hadirin. Ratu Kalinyamat pun hanya mendampingi kepemerintahan diserahkan oleh Sultan Hadirin. Dalam kepemimpinan Sultan Hadirin, Kadipaten Kalinyamat mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dalam pengembangan ekonomi masyarakat Kadipaten Kalinyamat, Sultan Hadirin mengundang seorang patih dan ahli ukir yang berasal dari Tiongkok, yaitu Cicio Guan, yang tak lain adalah ayah angkat dari Sultan Hadirin. Setelah sekian lama Sultan Hadirin menikah dengan Ratu Kalinyamat, belum dikaruniai keturunan, hingga pada akhirnya Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat mengangkat seorang putri bernama Dewi Wulan Retno. Tetapi sangat disayangkan, Dewi Wulan Retno meninggal dunia pada suatu ketika. Terbesit dipikirkan dan hati Ratu Kalinyamat untuk meminta Sultan Hadirin menikah lagi. Kemudian Ratu Kalinyamat menjodohkan Sultan Hadirin dengan putri dari Sunan Kudus, yaitu Dewi Probodhinagaul. Sultan Hadirin menjadi menantu serta murid Sunan Kudus. Dari pernikahan tersebut, hubungan Sunan Kudus dan Sultan Hadirin menjadi sangat erat. Sunan Kudus melihat Sultan Hadirin mampu membantunya menyebarkan agama Islam di Kudus, maka dari itu Sunan Kudus memerintahkan Sultan Hadirin untuk menyebarkan agama Islam di Kudus bagian selatan, yaitu daerah Desa Loram Kulon. Sultan Hadirin dalam menyebarkan agama Islam ke Desa Loram melewati jalur sungai. Sultan Hadirin menyebarkan agama Islam tidak dengan cara memaksa, melainkan dengan arif dan bijaksana.
Dalam dakwahnya di desa Lorang, Sultan Hadirin membangun gapura Paduraksan yang dibantu oleh Tejo Pyogowa. A few moments later. Peran Masjid Wali ini dalam menyebarkan ajaran Islam di Kudus dan sekitarnya itu gimana, Pak? Ya, peran Masjid Wali dalam Islam di sekitarnya ya, dengan kultur budaya. Maka beliau dalam menyebarkan Islam tidak hanya meninggalkan bangunan saja, tapi juga dengan cara menggunakan budaya itu apa? Ada tradisi sedekah nasi kepala, ada tradisi nganten mubeng, ada tradisi amyang, itu semuanya yang sebagai sarana media dakwah. Ya, dan orang dulu kalau dengan pemaksaan kan malah tidak mau. Ya, maka dengan cara budaya seperti apa? Ketika tanggal 12 Maulud diajak bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi yang dikemas dengan nama ampiang Maulid. Nah, itu kan sebagai sarana media dakwah. Masyarakat kan tidak bareng-bareng, ya ada yang membawa ini kan. Nah, itu akhirnya sedikit dimasukkan ajaran itu sehingga masyarakat tanpa terasa bisa beralih ke agama Islam. Kemudian ada sedekah nasi kepel, ya juga tujuannya untuk dakwah. Nah, karena apa? Ketika beliau bersama ayah angkatnya, karena apa? Beliau itu sebagai tokoh agama yang menjadi arsitek pembangunan gapura itu adalah ayah angkatnya tadi, yaitu Cirigulen atau Sri Badaduro. Itu kan masyarakat masih awam, masih belum mengetahui bagaimana cara orang bersedekah, cara wong selamatan itu bagaimana. Jadi kasih pelajaran beliau dengan membuat sedekah berupa sego kepel, sego dikepel, lawe botok, ben tidak merasa keberatan. Botok kan semampunya, nah semampunya botok tempe ya botok tempe, semampunya mau tahu botok tahu, mampunya botok pindah ya botok pindah, kan seperti itu. Dan tujuannya tadi untuk dakwah, menurut caranya wong sedekah selamatan. Nah, ya kalau sudah membuat disuruh untuk dibawa ke masjid, kalau sudah di masjid kan biar didoakan, setelah didoakan biar dimakan orang-orang yang ada di masjid, terlebih pada anak-anak yang sama belajar sama ngaji di masjid. Nah, itu cara menyebarkan agamanya dengan cara budaya. Yes. Yang sampai sekarang budaya tersebut masih diteruskan oleh masyarakat. Jadi dengan melalui budaya bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah. Peran Masjid Wali Lorang itu dalam menjaga toleransi antar umat beragama di Kudus itu gimana? Pripun dalam menjaga toleransi antar umat, ya, alhamdulillah ya. Untuk toleransi antar umat beragama ini alhamdulillah terjadi dengan baik. Dibuktikan apa? Sering ada kunjungan dari orang-orang muslim, non-muslim, ya, dari bahkan sama-sama orang Islam tapi beda paham. Itu ya sering ada kunjungan ke sini. Ya, ketika saya masih aktif di masjid sini, itu dulu sering ada rombongan entah 2 orang 3 orang dari Nasrani, ya, ingin tahu bagaimana sih Masjid Lorang kok bisa menjadi induk musola-musola sedesa Lorang Kulon. Nah, seperti itu. Terus juga pernah ada dari Kalimantan rombongan biksu 4 orang. Ingin tahu yang namanya Masjid Wali Lorang itu di mana? Kok bisa masyarakatnya bisa damai walaupun beda paham, beda agama, bisa damai, tidak pernah ada konflik seperti apa? Nah, itu yang rombongan biksu itu. Nah, itu juga pernah dari Malaysia juga ada, malah
katanya itu bukan masjid wali tapi apa, masjid pengantin. Karena ada tradisi pengantin itu. Ya. Kesini tanya, kok senangnya di Indonesia senang sekali, terutama di daerah Jawa.